Halo kaum pemula, kaum recehan, rebahan cari cuan. Oke, gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, jadi untuk kondisi market sekarang memang masih bearish ya di sini. Kalian bisa melihat banyak sekali ya koin-koin yang sedang bearish, tetapi ada juga yang naik nih termasuk ApeCoin, LTC, BCH, Webs, Dogecoin, Stroch, UNFI, UGN, ada aja ya yang naik walaupun memang Bitcoin telah turun. Oke, jadi sebelum lanjut di sini gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Jadi di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. Oke, di sini gue ucapkan mohon maaf terlebih dahulu apabila suara di sekitar ini agak sedikit bising oleh suara-suara anak kecil ya, karena memang lagi rame juga, lagi ada acara kenaikan kelas ya. Karena posisi rumah gua dengan sekolahan itu dekat, jadi agak sedikit bising ya, mohon maaf. Oke, jadi di sini tuh gua bakalan ngebahas tentang market ya untuk saat ini. Jadi bagaimana nih dengan market atau kondisi market? Apakah kita waktunya serok sekarang atau memang tunggu dulu? Oke, di sini untuk dari segi Bitcoin ya dan beberapa market juga menurut gua untuk menyerok kira-kira bagaimana ya? Untuk gua pribadi sih belum berani ya. Cuman apabila untuk membeli token-token ataupun koin untuk jangka panjang ya gua rasa itu udah bisa sekarang ya. Cuman jangan langsung all in. Misalkan kalian punya uang $100 gitu ya udah dicicil dulu 20% aja atau 15% atau 10% ya itu nggak masalah ya. Karena kita masih mempunyai fase selanjutnya dari Federal Reserve. Oke, jadi sekarang itu kita cek dari segi harga Bitcoin dulu ya. Nah, di sini dia titik terendahnya itu di 20.111 ya yang ini ya, 20.111 dolar. Nah, jadi bagaimana nih untuk dari harga Bitcoin ke depannya? Apakah ini udah harga paling deep banget atau paling rendah banget? Oke, jadi di sini ada artikel ya yang menurut beberapa CEO itu mengenai market ya, pendapat dari beberapa CEO terkait Bitcoin dan juga market. Oke, jadi langsung aja nih kita masuk ke sumber informasinya. Dikutip oleh You Today, di sini Barry Silbert mengatakan dia membeli Bitcoin. Wow, ini udah mulai beli ini ya dari CEO Barry Silbert. CEO grup mata uang digital yang bernama Barry Silbert telah mengangkat semangat bull cryptocurrency dengan mengumumkan bahwa dia membeli Bitcoin dalam tweet baru-baru ini. Silbert percaya bahwa pasar telah mencapai rasa sakit maksimal. Wow. Nah, di sini menurut CEO grup mata uang digital yang bernama Barry Silbert, dia telah membeli Bitcoin baru-baru ini ya di saat kondisi market seperti ini. Dan menurut dia itu sangat percaya bahwasanya pasar itu sekarang sudah merasakan rasa sakit yang sudah begitu maksimal. Atau memang ini tuh bisa dibilang fase yang paling rendah yaitu menurut Barry Silbert. Tetapi di sini ada mogul kripto telah menggemakan CEO MicroStrategy yaitu Michael Saylor yang baru-baru ini menggandakan bullishnya meskipun mengalami kerugian yang tajam. Pada hari Rabu, indeks ketakutan dan keserakahan kripto yang diperbarui setiap hari oleh alternatif.me mencatat nilai 7 terjun lebih dalam ke wilayah ketamakan ekstrim. Nah, tetapi dari segi Michael Saylor ya yaitu CEO-nya MicroStrategy ini, dia pun baru-baru ini telah menggandakan bullish-nya meskipun mengalami kerugian yang tajam. Iya, jadi dia itu terus-terusan apa ya, percayalah terhadap Bitcoin, bahkan dia pun pernah mengatakan di sebuah wawancara bahwa Bitcoin itu pada akhirnya akan mencapai ke $1 juta. Wow, itu menurut Michael Saylor ya. Di artikel yang sebelumnya itu pernah gua baca namun nggak gua bagikan karena memang itu konteksnya agak sedikit gimana ya gitu. Takutnya para penonton itu wah lu ngaco bang gitu, makanya itu nggak gua up ya. Jadi menurut Michael Saylor ini Bitcoin itu pada akhirnya akan mencapai ke $1 juta itu menurut dia ya, entah 10 tahun kemudian 20 tahun kemudian itu kita nggak tahu, tetapi menurut Michael Saylor ya seperti itu. Dan pada hari Rabu nih indeks ketakutan atau dari segi fear and greed Bitcoin itu mencatat nilai 7 ya, artinya fear and greed itu bisa menggambarkan kepada investor kripto.
ya khususnya untuk Bitcoin nih. Jadi di 7 ini artinya rasa takutnya masih ada, yaitu masih cemas-cemas gimana gitu kan. Dan untuk dari rasa untuk orang-orang yang mau buy itu masih sangat rendah ya. Jadi masih agak-agak takut nih. Seperti dilansir You Today, di sini pun ada nih mantan CEO BitMEX yang bernama Arthur Hayes memperingatkan investor cryptocurrency tentang perjalanan liar ke sisi negatifnya. Dalam posting blog baru-baru ini, Hayes memperingatkan bahwa akhir pekan mendatang akan sangat penting bagi pasar di tengah tarik ulur antara bull and bear. Sebelumnya hari ini Bitcoin tergelincir ke level terendahnya intraday 20.530 dolar dengan besar berusaha keras untuk menembus di bawah support penting yaitu 20.000 dolar. Wow. Nah, di sini dari CEO-nya BitMEX yang bernama Arthur Hayes, dia pun memperingatkan ya ke setiap investor cryptocurrency tentang perjalanan liar nih menurut dia ke sisi negatifnya. Jadi di sini menurut Arthur Hayes itu melihat dari segi chart ya bahwasanya Bitcoin terus-terusan nih mendapatkan tekanan supaya bisa menjebol support harga 20.000 dolar. Namun itu sampai saat ini belum tertembus ya. Tadi pun kita melihat hanya di 20.111 aja itu yang paling rendah, itu belum menjebol dari support 20.000. Kemungkinan ketika memang ini tertembus ya dari support level terendah 20.000, gua rasa Bitcoin itu akan mencapai ke harga 18.000 atau 17.000 dolar. Itu menurut pandangan gua ya. Karena kita masih mempunyai tahap yang satu lagi nih. Oke, nanti di sini ada juga nih untuk tahap selanjutnya. Seperti dilansir You Today, CEO Galaxy Digital yang bernama Mike Novogratz memperkirakan bahwa Bitcoin akan membutuhkan beberapa saat untuk pulih sepenuhnya dari penurunan baru-baru ini. Cryptocurrency terbesar di dunia telah kehilangan lebih dari 70% nilainya sejak November. Nah, di sini Mike Novogratz, di mana CEO Galaxy Digital ya, dia itu yang punya tato koin Terra Luna ya ini. Jadi dia memperkirakan bahwa Bitcoin akan membutuhkan untuk beberapa saat dulu nih supaya bisa pulih sepenuhnya ya dari penurunan baru-baru ini. Karena Bitcoin itu kripto terbesar juga di dunia dan dia telah kehilangan sekitar 70% dari nilainya pada saat bulan November tahun 2021 ya di tahun kemarin nih. Kekhawatiran tentang kebijakan moneter yaitu Federal Reserve Amerika Serikat yang sangat hawkish terus memberikan tekanan pada Bitcoin. Bank sentral sangat fokus untuk memerangi inflasi. Novogratz telah berulang kali menyatakan bahwa perputaran bullish berpotensi terjadi jika Federal Reserve berhenti menaikkan suku bunga. Nah, jadi di sini kekhawatiran tentang kebijakan Federal Reserve Amerika Serikat yang sangat hawkish nih katanya karena terus-terusan memberi tekanan terhadap Bitcoin dan juga aset-aset kripto. Tetapi itu tidak terkecuali untuk bank sentral yang sangat fokus sekali karena suku bunga terus dinaikkan. Mungkin itu menjadi suatu kegembiraan buat bank sentral, tetapi tidak sangat gembira untuk aset-aset kripto. Dan menurut Novogratz nih ya, dia pun telah berulang kali menyatakan bahwa perputaran bullish itu mempunyai potensi ya. Jika dari Federal Reserve itu berhenti menaikkan dari segi suku bunga. Nah, dari sini poinnya nih ya, kenapa sih gue bilang untuk sekarang itu udah bisa masuk, tetapi jangan all in. Ya, di sini pun Novogratz nih telah berulang kali katanya menyatakan bahwasanya perputaran dari segi bullish ya dari aset kripto itu sekarang sebenarnya mempunyai potensi karena kemarin itu dari Federal Reserve dia hanya menaikkan suku bunga itu 75 basis point. Artinya hanya 0,75% aja yang dinaikkan oleh The Fed. Jadi untuk potensi kenaikan itu masih sangat ada, tetapi ya kita masih mempunyai satu tahap lagi nih nanti di bulan Juli. Ketika memang dari segi inflasi ini belum reda, itu kemungkinan suku bunga akan dinaikkan lagi oleh Federal Reserve. Makanya menurut gue itu kalian jangan dulu all in, kalau bisa ditahan ya ditahan dulu, jangan masuk ya untuk saat ini. Tetapi ya itu balik lagi sama diri kalian masing-masing ya. Apabila kalian ingin membeli dari sekarang, yuk silakan. Tetapi kabarnya itu Federal Reserve ketika memang dari resesi inflasi ini belum pulih, belum stabil, dia akan menaikkan suku bunga itu semaksimalnya itu di 400 basis point. Artinya 4% yang akan dinaikkan suku bunganya. Semoga aja tetapi ya kita berharap untuk dari segi inflasi itu sudah reda ya dengan dia menaikkan 75 basis point atau setara dengan 0,75%. Bahkan di sini ahli grafik veteran Peter Brand baru-baru ini men-tweet bahwa Bitcoin dapat melihat rally yang melegakan jika bear akhirnya menguji level support yang berlapis besi. Wow. Nah, jadi di sini pun ya dari veteran Peter Brand
dia pun telah mencuit bahwasanya Bitcoin itu dapat melihat rally yang melegakan. Jika bear mempunyai support double gitu ya, support double. Yang menurut gua dari segi menembus support di 20.000 untuk harga Bitcoin ya itu sangat berat juga, apalagi ada yang mengatakan bisa mencapai ke 15.000, 12.000, bahkan 10.000 dolar itu gua rasa berat banget ya. Karena dari harga 20.000 aja itu banyak banget gitu ya lapisan-lapisannya, bahkan di sini lapisan besi katanya nih. Berlapis besi. Jadi menurut gua berat lah untuk Bitcoin menembus ke harga 12.000 ya. Apalagi ke 10.000 gitu itu berat ya, berat banget. Karena banyak sekali tuh orang-orang yang memikirkan tentang Bitcoin gitu. Tapi ya di dunia kripto nggak ada yang nggak mungkin ya. Oke, jadi itu aja informasi dari artikel yang dikutip oleh You Today. Ada beberapa CEO-CEO atau orang-orang besaran ya. Jadi yang pertama itu informasinya dari CEO-nya mata uang digital, Barry Silbert. Dia itu telah membeli Bitcoin baru-baru ini dan dia juga mempostingnya di Twitter pribadinya dia. Dan untuk dari Mike Novogratz, Michael Saylor, dan bahkan untuk yang terakhir itu bahwasanya Bitcoin mempunyai berlapis besi ya dari titik support 20.000 dolar. Dan banyak juga orang-orang yang memang berkata, ya mungkin itu pandangan dia ya, secara pendapat dia bahwa Bitcoin bakalan menembus ke harga 12.000 bahkan 10.000 dolar. Wow, itu gue rasa berat sekali ya itu. Nggak mungkin lah, untuk gue pribadi itu nggak mungkin lah kalau misalkan Bitcoin ke harga 10.000 dolar. Apalagi kalau kita melihat dari mikro strategi yaitu Michael Saylor, dia terus menahan ya walaupun dia telah anjlok ya, telah merasa telah kehilangan uangnya lah dari Bitcoin ini ya. Dan menurut Mike Novogratz, dia pun mengatakan bahwasanya untuk dari tanda-tanda potensi bullish dari Bitcoin ini sudah kelihatan ya. Ya mungkin melihat dari segi rapat kemarin yang The Fed naikkan itu hanya sekitar 75 basis poin aja. Tetapi kita tunggu finalnya aja ya di bulan Juli nanti. Apakah informasi dari inflasi itu sudah reda atau belum ya nanti kita lihat dulu di bulan Juli ya. Oke, mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Semoga mendapat pencerahan ya buat kalian juga nih dari market untuk saat ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.